Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 23 Syawal 1444 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah li Al-Usrah Al-Islamiyah, kajian Islam intensif untuk parenting keluarga muslimah yang diadakan di Jam'iyat Darul Bir di kota Dubai, negara atau kerajaan Uni Emirat Arab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Tema ketiga kita di dalam kajian Islam ilmiah intensif ini adalah menjadi ayah dan ibu idaman. Berarti tema ini adalah harapan anak dan kewajiban orang tua. Berarti tema ini adalah harapan anak dan kewajiban orang tua. Tema ini penting. Lihat, saya selalu mengungkapkan pentingnya tema ini. Tema ini penting karena anak adalah bisa menjadi umur kedua bagi orang tua. Ini satu. Anak bisa menjadi umur kedua
bagi orang tua. Apa maksud umur kedua? Kita sebagai orang tua mungkin meninggal dunia sebelum anak kita. Dan orang yang meninggal dunia terputus amalnya, pahalanya terputus. Dengan anak, pahala dan amal itu tetap terjaga. Di sini letak pentingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharah." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, kata Allah. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Kita semua ada buku catatan amalnya, kita dituliskan oleh Allah. Kemudian, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan inilah yang dimaksud dengan pahalanya terus mengalir meskipun orang sudah meninggal. Dan salah satunya adalah anak. Salah satunya apa? Anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amalu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya, tidak ada pahala lagi dia, kecuali dari 3. Min sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Di sini letak pentingnya menjadi ayah ibu idaman bagi anak. Kenapa? Karena anak merupakan penyetor pahala walau orang tuanya sudah meninggal. Dalil yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi fi qabrihi." Yang artinya 7 perkara tetap mengalir pahala kepada seorang hamba, dan hamba tersebut sudah masuk kubur setelah kematiannya. 7 perkara. Apa itu? 1. Man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. 2. Au kara nahran, atau menjalankan sungai. Sungai kering kemudian diairi. Au hafara bi'ran, yang menggali sumur. 3. Yang keempat, gharasa nakhlan, menanam pohon. Yang kelima, bana masjidan, atau membangun masjid. Yang keenam, au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Quran. Ya, mewariskan mushaf Al-Quran. Makanya kalau seandainya ada ajakan untuk mendonasi mushaf Al-Quran, ikut. Karena itu pahalanya merupakan umur kedua bagi kita. Yang ketujuh, yang terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau seorang yang meninggalkan orang yang sudah seorang yang meninggalkan anak yang beristighfar untuknya setelah kematiannya. Anak adalah kans untuk menjadikan orang tua tetap mengalir pahalanya meskipun orang tua sudah menjadi 1 tulang ekor di dalam kuburnya. Kita ini semua, Pak, bagaimana dalam hadis riwayat Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un minal insan illa bali, illa ajbu dzanab, wa minhu yurakkabu yaumal qiyamah." Tidak ada dari manusia kecuali akan binasa, kecuali satu tulang ekor. Ya, di atas, mohon maaf, belahan pantat kita, satu tulang ekor. Itu yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan seperti air mani di hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah jadikan kembali kita seperti sedia kala saat kita masih hidup. Dalam keadaan satu tulang ekor tersebut ada pahala terus mengalir. Ternyata siapa yang mengalirkannya? Anak. Di sini letak pentingnya tema ini, Pak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga terus. Jadi kalau dilihat pahalanya itu cuma sampai sini. Tapi kalau diangkat derajatnya surga terus sampai orang yang diangkat ini heran. Ya Rabb, anna li hadza? Wahai Rabb, amalku enggak sampai segini, kenapa aku dapat pahala segini banyak? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bistighfari waladika lak." Dengan istighfar anakmu untukmu. Di sini letak pentingnya menjadi orang tua, ayah dan ibu idaman bagi sang anak. Yang pertama itu. Yang kedua, bahayanya orang tua yang apa bahaya? Istilahnya durhaka, zalim terhadap anaknya. Apa bahayanya orang tua yang durhaka? Oh Ustaz, ada orang tua durhaka? Iya. Ada orang tua yang durhaka, yang dimaksud di sini adalah zalim. Apa bahayanya orang tua yang durhaka, yang zalim? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Dari sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba kita nih diberikan wewenang mengatur orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Kita mengatur istri dan anak-anak, ibu mengatur anak-anaknya. Pada hari seseorang itu meninggal dalam keadaan menipu anak-anaknya, menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Ini bahayanya orang tua yang tidak idaman, orang tua yang durhaka, orang tua yang zalim. Di sini letak pentingnya tema ini. Jadi anak itu, Pak, bisa seperti pedang bermata dua, bisa mendatangkan kebaikan yang sangat besar dan bisa menjerumuskan orang tua kepada yang sangat dalam dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita dulu. Ini di sisa-sisa kekuatan kita bersama ini harus banyak cerita. Ya. Saya ingin cerita. Ada kisah menarik. Waktu itu saya ke rumah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar di Masjid Nabawi, guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Waktu itu kita bawa teman. Teman ini ketika ditanya oleh Syekh, "Bagaimana kabarmu?" "Alhamdulillah baik, Syekh." "Bagaimana anak-anak lakimu?" "Oh, afwan Syekh, saya tidak punya anak laki-laki. Anak saya serunya 4 perempuan." "Oh,
Kemudian Syekh mengatakan, saya punya cerita menarik untukmu. Apa itu? Nih perhatikan, yang punya anak perempuan semua, angkat tangan. Yang punya anak perempuan aja, ya, nggak ada laki-lakinya. Ini berbanggalah nih ceritanya nih. Kata Syekh, ada sepasang suami istri. Kemudian istrinya melahirkan seluruhnya 5 anak perempuan. Kemudian kata sang suami, engkau wahai istriku harus hamil lagi. Saya pengen anak laki-laki. Ini 5 perempuan semua nih. Saya pengen anak laki-laki. Kalau seandainya kamu nanti hamil anak perempuan lagi yang kelima, yang keenam, maka jangan salahkan saya kalau mencari ladang yang baru. Perempuan sudah dibegitukan, sudah dia pasrah saja. Hamillah istrinya, kemudian melahirkan perempuan lagi 6. Kemudian sang suami mengatakan, oke, saya beri bonus sekali lagi kita. Akhirnya apa yang terjadi? Hamil lagi. Yang ke-7 ini kan hamil lagi. Sang suami sudah ngancam-ngancam begitu. Sang istri cuma bisa terima takdirnya saja. Habis itu sang suami bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya di hari kiamat dihisab oleh Allah, dinyatakan sebagai penghuni neraka. Si suami ini mau dimasukkan ke pintu neraka yang pertama, maka ada anak perempuannya yang pertama yang menghadangnya. Tidak jadi masuk pintu neraka yang pertama. Mau masuk pintu neraka yang kedua, ada anak perempuan kedua yang menghadangnya. Ketiga menghadangnya. Keempat menghadangnya. Kelima menghadangnya. Keenam menghadangnya. Dia punya anak perempuan 6, terselamatkan dengan anak perempuannya. Dalam mimpi itu dia teringat istrinya hamil yang ke-7. Ini berarti harus anak perempuan. Tidak boleh anak laki-laki. Bangun dia dari mimpinya, dia bilang kepada istrinya. Istrinya nggak tahu apa-apa. Ini harus perempuan. Loh, katanya laki-laki. Harus perempuan. Maka apa yang terjadi? Istrinya melahirkan anak laki-laki. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukti bahwa anak penjaga orang tua. Anak penjaga orang tua. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya tema ini. Jangan pernah remehkan tema pendidikan anak bagi orang tua yang sudah memiliki anak. Karena dia sangat mempengaruhi nasib orang tua. Orang tua yang saleh, yang bertanggung jawab, maka anaknya ladang pahala bagi dia. Orang tua yang taleh, yang buruk, yang durhaka, yang zalim, maka anaknya pembawa sengsara bagi dia. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Makanya hadis yang saya sebutkan tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yang artinya setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab utama anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jangan salahkan orang lain, orang tuanya. Oleh sebab itulah kita ingin kupas dari beberapa poin tema ini. Temanya berbunyi tadi, menjadi ayah ibu idaman. Saya akan kupas beberapa poin. Poin yang pertama sudah saya bahas, pentingnya tema ini.
Poin yang kedua adalah apa idaman yang dimaksud dalam pendidikan anak. Yang ketiga, cara pendidikan yang idaman yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jadwal pendidikan anak. Ya. Saya ulangi tema kita, mungkin ada 4 sampai 5, saya ulangi. Yang pertama, pentingnya tema ini. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua, tambahannya adalah tadi saya tidak sebutkan, perspektif Islam terhadap anak atau tentang anak. Sudut pandang seorang muslim tentang anak. Anak itu apa sih gitu dalam agama Islam. Yang ketiga, tadi saya sebutkan adalah idaman yang dimaksud apa? Apa makna idaman? Orang tua idaman itu apa? Yang keempat, idaman ala pendidikan anak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kelima, yang terakhir, jadwal pendidikan anak dari mulai umur 0 sampai umur 18 atau 19 tahun. Baik. Kita bahas satu-satu. Urgensi tema ini sudah kita bahas. Yang kedua, perspektif Islam tentang anak. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, anak adalah anugerah yang wajib disyukuri oleh Allah oleh orang tua. Anak adalah anugerah. Jadi kalau seandainya ada suami mendapati istrinya hamil lagi, jangan innalillah, kenapa hamil? Ya, sang istri juga bingung dia. Ya siapa yang ngerjain saya? Jangan. Coba lihat, terutama kalau anak perempuan. Tidak boleh sedih mendapat anak perempuan, meskipun dia anak perempuan pertama. Kita memuliakan anak perempuan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58-59. Ini bagi bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Akhlak sangat islami, sangat penyayang terhadap anak perempuannya. Akhlak sangat islami, sangat penyayang terhadap anak perempuannya. Saya pribadi Bapak Ibu, anak saya sekarang yang perempuan nomor 2 umur 14 tahun. Saya sekarang sudah mikir, ini anak sudah diurus, dibesarkan, bahkan sekarang tingginya lebih tinggi daripada saya. Saya 170, anak saya 175. Kelas 2 SMP. Itu kalau seandainya nanti dipersunting oleh seorang laki-laki, kemudian saya mengucapkan saya nikahkan anak perempuan, saya enggak sanggup. Karena itu kasih sayang yang Allah tumbuhkan ke dalam hati seorang ayah. Kita capek, kita sayangi dia, enak aja ente ngambil. Kita rawat mukanya, kita rawat kulitnya, enak aja sekedar ngambil gitu. Apalagi dengan seenaknya begitu, apalagi sampai dizalimi, na'udzubillah. Rasanya belum siap untuk saat sekarang. Dan itu perasaan kasih sayang yang dihadirkan dalam syariat Islam ke dalam hati setiap bapak terhadap anak-anak perempuannya. Dan ini adalah menyelisihi kebiasaan kaum jahiliyah. Allah berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih." Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Jika diberikan kabar gembira kepada orang jahiliyah dengan anak perempuan, maka wajahnya menghitam dan dia sangat marah. Dia sembunyi dari manusia karena malu atas kabar gembira tersebut.
Apakah kemudian dia berpikir, apakah dia simpan anak perempuan tersebut ataukah dia kubur hidup-hidup anak perempuan tersebut? Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak yang belum menyayangi anak perempuannya, maka sayangilah. Ya, sayangilah anak perempuan kita. Karena itu akhlak Islami, sangat Islami, yang membedakan kita dengan kaum jahiliyah. Tidak sanggup saya nikahkan anak perempuanku Fulanah binti Fulan dengan susah, berat rasanya. Kemudian malam pertama dia tidak ada di rumah dengan laki-laki yang dia tidak pernah kenal. Mungkin saya nginep duluan kayaknya. Kalau boleh sama suami saya nginep duluan. Berat ya, berat. Maka anak wajib disyukuri. Dan faidah mensyukuri adanya anak, kita tidak merasa berat untuk menafkahinya. Nanti kalau kita mensyukuri anak kita, kita tidak akan pernah keluar dari mulut kita ketika anak kita sakit. Kok sakit terus sih? Ke dokter mahal tau gak? Gak ada perkataan seperti itu. Malah disayang, malah diobati, malah kuat sekuat-kuatnya menghadapi anak yang sedang sakit. Seperti itu. Ini faidah bergembira dengan adanya anak. Dan ini perspektif Islam yang pertama, gembira. Makanya kalau ada kita mendapatkan istri kita melahirkan anak, salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita kabarkan kepada khalayak ramai, alhamdulillah telah lahir anak. Itu sunnah itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, wa basyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ghulam, dengan anak laki-laki yang sangat penyabar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 101. Nabi Zakaria ketika mendapati bahwa kabar gembira beliau mendapati istrinya hamil, Allah berfirman, ya Zakaria inna nubasyuruka bighulam, wahai Zakaria kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan anak laki-laki, ismuhu Yahya. Sebelumnya saya menyimpang dari tema. Siapa yang sudah menikah lama belum dapat anak, maka silahkan amalkan hal berikut, niscaya Allah mengabulkan. Apa itu? Berhajilah dan wukuflah di Arafah, berdoalah minta anak. Saya sudah banyak sekali memberikan amalan ini kepada orang-orang yang sulit untuk dapatkan anak. Ada kawan waktu itu saya pernah pergi ke Jepang, Tokyo. Kemudian beliau yang mengundang curhat, udah 5 tahun saat belum dapat anak. Saya bilang haji dari Tokyo, haji. Karena kalau di Indonesia antum akan antrian panjang. Haji dari sini, berhajilah beliau. Berhaji, ketika berhaji ketemu kita hajian, beliau sedang berwukuf di Arafah dengan istrinya. Kemudian 3 bulan setelahnya beliau pulang ke Indonesia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya dapat twin, kembar Ustaz. Maka itu sangat mujarab. Sangat mujarab. Wukuf di Arafah, doa di Arafah sangat mujarab. Karena itu janji Allah kepada hambanya. Bahkan Allah sampai mengatakan kepada para malaikat, unzuru ibadi, wahai malaikat, tuh lihat hamba-hambaku. Mada arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, pasti aku kabulkan. Yang punya harta, yang punya kelapangan rezeki, kelapangan kesehatan, keluasan
kesempatan jangan sia-siakan. Apalagi antum sini dekat, jangan sia-siakan. Jangan ditahan-tahan duit. Orang di negara kita keluar kadang-kadang haji furoda 300, 350 juta, 400, 450 juta, hampir setengah miliar. Hanya sekedar ingin menginjakkan kakinya di Arafah. Ya. Maka Bapak Ibu itu sedikit menyimpang dari tema kita. Yang ingin dikabulkan doanya, berhajilah, berwukuf di Arafah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, anak adalah perhiasan tetapi sekaligus ujian. Ini pandangan Islam tentang anak. Anak adalah perhiasan tetapi sekaligus ujian. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'lamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Dan dia anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dia anugerah Allah, tapi ingat, dia adalah ujian. Ujian yang kalau orang tua tidak sukses, maka bisa mendapat murka Allah. Apa dalilnya? Coba perhatikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh." Sesungguhnya dari harta istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan musuh bagi kalian? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaltahi bihi 'anil amal salih. Gara-gara anak maka dia lalai dari amal saleh. Gara-gara anak lalai dari amal saleh. Gara-gara anak lalai sholat berjamaah. Gara-gara anak lalai membaca Al-Quran. Gara-gara anak lalai berzikir pagi. Gara-gara anak. Dia ujian. Yang lebih parah lagi, Imam Ibnu Katsir berkata, "Yahmilur rajulu ala qati'atir rahmi au ma'siyati rabbih, fala yastati'ur rajul ma hubbi illa an yuti'ah." Gara-gara anak, seseorang kadang-kadang, nih bapak kadang-kadang memutuskan hubungan rahimnya gara-gara anak. Ya, saya beri contoh. Ini si fulan, seorang bapak dari anak-anak. Fulan ini mempunyai saudara. Bahkan fulan ini mempunyai bapak dan ibu. Fulan ini gara-gara ingin membela anaknya, dia durhaka kepada ibunya. Gara-gara ingin membela anaknya, dia memutuskan hubungan rahim dengan kakaknya, adiknya, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Fulan ini gara-gara ingin membela anaknya, dia memutuskan hubungan dengan paman-pamannya. Ya, hati-hati. Itu yang dimaksud anak adalah musuh bagi orang tua. Anak adalah ujian bagi orang tua. Nah, ini hal yang kedua yang berkaitan dengan anak. Perspektif Islam yang ketiga yang berkaitan dengan anak. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah, harus dijaga sampai mati.
Entah anaknya duluan yang meninggal atau orang tuanya duluan yang meninggal. Apa amanah yang Allah titipkan pada anak untuk orang tua? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nafsin dha'iqatul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fitnah amanah yang dimaksud di sini adalah fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah bertauhid. Maka ketika ada anak pindah agama, kesalahan paling terbesar ditanggung oleh siapa? Orang tua. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Amanah yang Allah titipkan untuk orang tua tentang anak adalah orang tua menjaga fitrah sang anak. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam, bertauhid. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Tegakkan wajahmu untuk Allah secara lurus. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Jaga anak kita akidahnya jangan sampai berubah. Itu tugas paling utama. Mungkin anak kita bisa berubah, bisa berkelakuan buruk, maka jangan sampai berubah akidahnya. Jangan sampai berubah akidahnya, agamanya, keluar dari agama Islam. Kemudian yang keberapa sekarang? 4. Ini menarik sekali. Perspektif Islam tentang anak adalah kesolehan orang tua sangat mempengaruhi sang anak. Saya ingin berbicara tentang insurance. Apa arti insurance? Asuransi. Apa arti asuransi? Jaminan. Ada jaminan kesehatan, ada asuransi. Kalau di sini asuransi kendaraan ada? Ada. Asuransi apa lagi? Pendidikan anak, asuransi jiwa dan seterusnya. Intinya asuransi adalah jaminan. Maka perhatikan, yang orang tua ingin anaknya terjamin, terasuransi, asuransinya paling kuat sampai akhir masa, bahkan 7 turunan. Anak kita terjaga, anak cucu kita terjaga. Jadilah orang tua yang saleh. Tidak perlu kita ikut program asuransi pendidikan anak, asuransi ini, asuransi. Asuransi atau jaminan paling kuat untuk kebaikan anak kita adalah kesolehan orang tua. Orang tua yang soleh akan menjamin anaknya, menjamin dalam perkara dunia dan akhirat. Ustaz, itu statement, mana dalilnya? Oke, kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 82, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Yang artinya, sebelum saya artikan, saya ingin cerita dulu. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ada 4 cerita. Cerita yang pertama Ashabul Kahfi, para pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan akidahnya dari penguasa yang zalim dan musyrik. 1. Cerita yang kedua, cerita tentang petani muslim dan petani kafir. 2. Yang ketiga, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi bukan Haidir. Yang benar itu Khadir. Kha, dot, ra. Haidir teman TK saya.
Yang benar apa? Khadir. Kha dad ra khadiru. Khadir. Ya. Haidir. Baik. Cerita yang keempat, cerita Raja Zulkarnain. Nah, kita ambil dari cerita yang ketiga, Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khadir. Nabi Musa alaihi salam ingin mengikuti Nabi Khadir. Nabi Khadir mensyaratkan boleh ikut saya tapi nggak boleh nanya. Maka suatu saat kejadian Nabi dulu tidak ada hotel, tidak ada guest house, tidak ada tempat untuk menginap. Kalau orang ke sebuah daerah maka cuma ada 3 tempat. Yang pertama di tempat masjid, yang kedua nginep di rumah orang, yang ketiga kalau tidak diizinkan 2 ini pasti di kebun. Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam datang ke sebuah tempat, meminta izin untuk menginap di rumah salah seorang dari orang yang di tempat tersebut. Tidak diizinkan karena ini dianggap orang asing. Akhirnya mereka pergi ke kebun. Di tengah jalan mendapati sebuah rumah yang mau runtuh. Nabi Khadir alaihi salam membetulkan rumah tersebut. Nabi Musa mengatakan, padahal sudah syaratnya nggak apa? Nggak boleh nanya. Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau perbaiki rumah tersebut? Mereka sudah tidak memberikan kita tempat inapan, engkau telah berbuat baik kepada mereka. Nah, kemudian dari situlah Nabi Khadir akhirnya bercerita, rumah yang aku perbaiki itu adalah milik 2 anak yatim. Apa pengertian yatim? Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh, itu yatim. 2 anak yatim di kota tersebut. Di bawah rumah itu ada harta simpanan. Dan orang tua dari 2 anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Di sini letaknya. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yahfadhu fi dzurriyyatihi wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila ala darajatin fil jannah litaqurra a'yunuhu bihim. Artinya, di dalam ayat ini cerita tentang anak yatim tadi, di bawah rumahnya terdapat harta simpanan. Dan harta yang dimaksud emas, perak. Nanti kalau 2 anak yatim ini sudah baligh, Allah akan keluarkan emas itu untuk bekal hidup 2 anak yatim yang sudah baligh tadi. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam cerita ini terdapat dalil, perhatikan, insurance, bahwa orang tua yang saleh menjamin anaknya, bahkan keturunannya. Buktinya apa? Ini anak yatim kalau sudah baligh, Allah akan keluarkan emas tersebut sebagai bekal untuk hidup si anak yatim ini. Yang menarik, Pak, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hafidha bi salahi abihima. Subhanallah, saya merinding. 2 anak yatim ini dijaga oleh Allah gara-gara kesolehan orang tuanya. Walam yudhkar lahuma salahun wa taqaddama annahu kana al-abu sabi'. Ternyata ini 2 anak yatim, ini 2 orang tua.
orang tuanya yang soleh, tetapi ternyata yang soleh ini bukan orang tuanya, tetapi adalah kakeknya yang ke-7. Berarti apa yang bapak pahami dan ibu pahami? Orang tua yang saleh akan menjamin anaknya 7 turunan. Jadilah orang tua yang saleh, Pak. Ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli zikir, jauh dari maksiat, jauh dari hal-hal yang melalaikan. Terutama saya sering dapat curhatan dari ibu-ibu di media sosial saya. Ustaz, suami saya main game sampai jam 2 pagi, Ustaz. Padahal jenggotan, ngajinya sama Ustaz. Subhanallah. Ya, banyak itu. Ustaz kerjaannya HP aja, Ustaz. Dan ingat, Pak, anak kita akan sangat merekam kelakuan kita. Jangan salahkan anak kita kalau kasar karena dia melihat bapaknya kasar terhadap ibunya. Ini pengalaman saya waktu saya masih di Dammam, Arab Saudi. Setelah kuliah saya kerja sebagai pendakwah di Islamic Cultural Center Dammam. Ada ibu-ibu cerita kepada istri saya, tolong tanyain dong ke Ustaz, ini anak saya umur 6 tahun, kalau marah itu semua hewan buas di kebun binatang keluar dari mulutnya, ngangkat suara, nyebut nama saya. Saya juga bingung, ini dia belajar dari mana. Datanglah itu, nanyakan ke saya. Saya bilang ke istri, tanyain ke ibu itu, suaminya kalau marah bagaimana? Bilang istri. Kata Ustaz, suami ibu kalau marah bagaimana? Oh, persis. Anak adalah perekam dan pecontoh paling mahir. Dan saya, Pak, banyak anak di pesantren. Santri saya 200-an lebih. Saya lihat ini anak awalnya berprestasi di semester pertama. Semester kedua nurun. Ketika saya tanya, dia datang ke saya. Ustaz, nilai saya turun semester kedua. Emang kenapa? Bapak ibu sering bertengkar, Ustaz. Hati-hati. Bertengkar di hadapan anak membuat konsentrasi anak tidak nyaman. Sangat mengganggu kejiwaannya. Maka boleh Bapak Ibu saudara-saudari memperlihatkan kemesraan sebatasnya, secukupnya, tidak terlalu vulgar di hadapan anak. Karena itu berpengaruh kepada kejiwaannya. Oh, saya punya abah, ibu, saya punya bapak, ibu, alhamdulillah aman, damai, sentosa. Ini pengalaman. Wallahi banyak sekali. Ini pengalaman saya sebagai pimpinan pesantren. Dan saya langsung telepon orang tuanya. Pak, mohon maaf Pak, Bapak hentikan marah-marah di hadapan istri, di hadapan anak. Karena anaknya ngadu kepada saya. Kadang kita lihat di halaqah Quran, setiap subuh kan halaqah Quran, saya pasti hadir. Saya perhatikan, ada anak yang bengong, tatapan mata kosong. Ternyata dia sedang mikirkan orang tuanya marah-marahan. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, jadilah orang tua yang saleh. Itu menjaga anaknya, menjaga kesalehan anaknya.
Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, yang terakhir, perspektif Islam tentang anak. Orang tua wajib berusaha untuk solehnya anak, tetapi hidayah di tangan Allah. Sudah saat saya sudah berusaha, tapi hidayah di tangan Allah. Maka apa poin kelima ini fungsinya? Sesudah berusaha, jangan lupa berdoa. Karena hidayah yang memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Doakan anak. Doa orang tua adalah doa mustajab. Doakan orang anak. Jangan pernah lupa di dalam sujud. Doakan anak. Doakan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa, Pak. Sudah, kita enggak perlu doa yang terlalu rinci. Ya, merinci boleh, tetapi terlalu rinci tidak boleh. Cukup doa tadi dari Al-Qur'an. Wahyu Allah penuh dengan berkah. Kenapa? Karena ketika anak menjadi qurratu ain. Apa arti qurratu ain? Yaitu nyaman dipandang mata. Maka dia akan nyaman dipandang mata kita. Entah itu dia bagus dunianya, bagus agamanya, pokoknya nyaman dipandang mata. Dan itulah fungsinya berdoa dari Al-Quran. Karena dia wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh seseorang merinci, tetapi jangan terlalu rinci. Ada anekdot, ini sedikit intermezzo. Orang di hadapan Ka'bah, laki-laki belum menikah, dia berdoa kepada, Ya Allah, zawwijni zawjatan salihah. Ya Allah, nikahkan aku dengan istri yang salihah, dengan seorang perempuan yang salihah. Bagus tuh, doanya umum, tidak terlalu merinci. Kemudian yang keliru, dia rinci. Ya, apa itu? Tinggi semampai. Kemudian putih bening, bihun itu. Nah, yang lebih luar biasa lagi, lewat perempuan. Perempuan kan kalau lagi tawaf dan dia dalam keadaan ihram, dia tidak memakai cadar, kelihatan. Langsung dia katakan, Ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat ini. Nah, itu gak boleh dalam berdoa. Ya, berdoa merinci boleh, tetapi tidak boleh diperinci. Seperti, Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, bangunkan rumah untuk saya di dalam surga, warnanya hijau semua. Jangan, terlalu merinci gak boleh. Ya, maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang terbaik, yaitu doa dari Al-Quran untuk anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul walid, doanya orang tua. Doa orang tua, berdoa, Pak. Siapa tahu anak-anak kita yang sedang kelelahan menghafal di pesantrennya, di sekolahnya, dengan doa orang tua, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita menarik, Pak. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati dengan lisan kita terhadap anak. Dasar lo, anak brengsek. Itu brengsek terus, Pak. Kalau Allah kabulkan, saat itu pintu langit terbuka, Allah kabulkan, brengsek terus. Ustaz, pasti setelah ceramah seperti ini nanti ada pertanyaan, Ustaz, sudah pernah saya ucapkan begitu, gimana ya mengobatinya? Maka jawabannya mudah, berdoa kembali yang terbaik untuk anak-anak kita. Jaga, Pak, lisan untuk orang anak kita.
Karena lisan orang tua sangat mempunyai kans, kesempatan dikabulkan oleh Allah. Entah itu doa baik atau buruk. Contoh hadis riwayat Bukhari. Ada seorang ahli ibadah bernama Juraij. Siapa Pak namanya? Juraij. Ahli ibadah. Kemudian ibunya memanggil, "Ya Juraij, ta'al." Wahai Juraij, ayo ke sini. Saking ahli ibadahnya ketika dia sholat, ibunya memanggil, dia mikir, "Ya Rabb, salati am ummi?" Ya Allah, sholat saya atau ibu saya? Saking ahli ibadahnya. Dan ini nggak boleh, seorang anak berpikir seperti itu nggak boleh. Wajib dia untuk memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya dia lanjutkan sholatnya. Ibunya kesal. Juraij sang anak dipanggil tidak mau, ibunya kesal. Berkali-kali dipanggil sang anak tidak mau, ibunya kesal. Maka ibunya berdoa, "Allahumma la tumitu hatta yara wujuhal mumisat." Ya Allah, hati-hati nih doa orang tua, kabul. Jangan wafatkan anakku ini sampai dia melihat wanita-wanita pezina. Apa maksud sang ibu? Aku ibunya, memanggilnya tidak dia gubris. Biarkan dia melihat wanita-wanita pezina sekalian. Itu maksudnya. Dan kejadian, dikabulkan doanya oleh Allah. Suatu saat Juraij beribadah, di tempat ibadahnya ada seorang wanita pezina. Kemudian ada orang kampung bercerita tentang kesolehan Juraij. Wanita pezina tersebut mengatakan, "Saya bisa goda Juraij. Lihat saja, saya akan datang ke tempat ibadahnya." Diketok pintunya, "Ya Juraij." Kemudian Juraij mengatakan, "Man anti? Siapa engkau?" "Saya fulana." Ibu saya saja manggil enggak, apalagi kamu. Pergi. Pergilah. Setelah pergi, perempuan ini berzina dengan penggembala kambing. Perempuan ahli zina ini berzina dengan penggembala kambing. Kemudian hamil. Kemudian melahirkan. Orang-orang kampung mengira yang menghamili siapa? Juraij. Karena si perempuan ini pernah datang ke tempat ibadahnya Juraij. Datanglah orang-orang kampung dengan wanita pezina ini dan bawa anak masih dalam buayan. Kemudian orang-orang kampung menghancurkan. Kalau bahasa kita, ustadz apaan, ustadz cabul, ustadz ini. Kalau bahasa kita begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Juraij, "Sebentar, saya ingin sholat." Sholatlah Juraij 2 rakaat. Kemudian Juraij menghampiri anak tersebut. Kabul doa orang tuanya. Juraij melihat wajah dari seorang wanita pezina. Juraij berkata, "Man abuka?" Siapa bapakmu, wahai anak yang sedang dalam buayan? Maka anak yang sedang dalam buayan ini berkata, "Ra'il ghanam," yaitu penggembala kambing. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada bayi yang berbicara di dalam buayan kecuali Nabi Isa dan bayinya Juraij. Bayi dalam kisah Juraij. Yang menjadi pelajaran di sini, doanya sang ibu kabul tidak? Hati-hati ibu, lisan kita kepada anak. Saya pengalaman Bapak Ibu, saudara-saudari, dan ini bukan berarti saya tidak pernah mungkin berkata kasar, berkata buruk kepada anak, pernah. Tetapi ini pengalaman saya ketika saya masih nyetor Quran di Masjid Nabawi saat menjadi mahasiswa. Guru saya bernama Al-Syekh Al-Qari Ubaid Al-Afghani. Ketika kita nyetor Quran kemudian salah, beliau pasti mendoakan, "Allahumma gfina syarrak." Ya Allah, cukupkan keburukan muridku ini. Maka kalau sedang marah kepada sang anak, doakan, jangan mengumpat. "Dasar brengsek, dasar anak kerak lu." Berarti ya jangan, ya. Jangan.
Karena lisan orang tua sangat kabul. Allahumma kfina syarrak, ya Allah, cukupkan keburukan anak ini. Ya Allah, cukupkan keburukan anak ini. Atau seperti orang Arab mengatakan kalau lagi marah, Allah yahdik. Kalau lagi marah tuh, Allah yahdik. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Orang Indonesia yang tidak paham bahwa dia orang Arab itu sedang marah mengatakan amin. Ya. Baik. Itu 5 perspektif Islam tentang anak. Coba kita ulangi. Yang pertama apa? Anak adalah anugerah dari Allah. Nikmat dari Allah yang harus kita bersyukuri. Yang kedua, anak adalah perhiasan tetapi sekaligus ujian. Yang ketiga, anak adalah amanah, jaga amanah pada anak, yaitu menjaga tauhidnya. Yang keempat, anak adalah jaminan keselamatan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua adalah jaminan untuk keselamatan sang anak dunia akhirat. Yang kelima, apa? Hidayah di tangan Allah. Maka mintalah petunjuk agar anak-anak kita saleh. Orang tua berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Baik, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Idaman menurut Islam itu apa sih? Orang tua idaman adalah orang tua yang memproyeksikan anaknya masuk surga. Itu Pak. Itu kesuksesan orang tua dalam mendidik anak. Bukan kesuksesan hakiki ketika orang tua menjadikan anaknya sekolah tinggi-tinggi sampai profesor tetapi tidak sholat. Tetapi anaknya tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Tidak bisa mandi junub dengan baik dan benar. Bukan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah yang sukses. Orang tua idaman adalah yang memproyeksikan anaknya masuk surga, bukan hanya sukses dunia. Di sini saya tidak berbicara bahwa berarti anak itu nggak usah sekolah aja Ustaz, yang penting kan dia masuk surga. Enggak, tetap cari dunianya. Tetapi orang tua idaman adalah yang memproyeksikan anaknya bisa masuk surga. Jangan hanya pintar perkara dunia. Apalagi di zaman media sosial Pak. Kami di pesantren kadang-kadang calon santri ditanya, "Nah, kalau nanti besar cita-citanya ingin jadi apa?" YouTuber. Kenapa? Cuan. Anak 20, 25 umurnya sudah menaiki mobil Lambo. Itu standar kesuksesan bagi anak-anak generasi Z. Maka ajarkan bagi anak bahwa sukses yang sebenarnya adalah masuk surga. 1. Surganya Firdaus. 2. Tanpa hisab. 3. Di dalam surga bisa melihat wajah Allah. 4. Yang kelima, diridhai oleh Allah. Itu kesuksesan hakiki. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Itulah orang tua idaman. Baik. Lalu bagaimana pendidikan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang tua idaman? Perhatikan yang pertama. Ini penting. Ini sekarang masuk kepada contoh-contoh dalam mendidik anak. Pertama, orang tua menjadi teladan yang baik.
Gak usah banyak ngomong Pak, teladan saja yang baik. Nah, kamu harus sholat subuh tepat pada waktunya. Anak-anak melihat bapaknya sholat subuh setelah matahari terbit, enggak manfaat. Ya, nah baca Quran, bapaknya tidak pernah baca Quran, tidak manfaat. Metodologi yang paling manjur dalam mendidik anak adalah dengan teladan yang baik, dan inilah rahasia dari surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Dan anak akan sangat ingat apa yang dia dapati di masa kecil. Saya beri contoh Pak ya, dari beberapa kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Jadi ada kisah yaitu dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Umar bin Abi Salamah. Beliau ini, kata beliau, kuntu gulaman fi hijri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih anak-anak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku masih anak-anak, kemudian aku duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya waktu itu mau makan, orang Arab makannya pakai nampan besar. Kemudian yang namanya anak-anak mungkin pahanya di sana, paha ayamnya, mungkin telurnya di sana yang dia suka. Akhirnya tangannya ke sana kemari. Ini misalkan begini ya Pak, ini mampan. Seorang yang makan, adab makan bernampan bersama-sama, maka adabnya dia makan apa yang ada di depannya. Ustaz, di depan saya cuma ada sambal Ustaz. Gimana Ustaz? Maka jawabannya adalah sambalnya angkat ke tengah. Ya, iya betul itu. Yang di sebelah sana enak Ustaz, ada ayamnya. Ini sambal doang. Ya, adabnya kita nggak boleh makan nyaplok ke sana, nggak boleh. Makan apa yang ada di depan. Nah, anak ini namanya anak-anak, maunya dia akhirnya ke sana kemari. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan. Kata Rasulullah SAW, habis waktu nih. 20 menit lagi ya. Sisa waktu 20 menit. Taib. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah. Kalau engkau makan, ucapkan bismillah. Dicontohkan langsung oleh Rasulullah, bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan apa yang ada di depanmu, jangan kesana kemari. Yang menarik, Umar bin Abi Salamah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau sudah dewasa, beliau meriwayatkan hadis ini. Apa beliau katakan? Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka masih saja begitulah cara makanku dari mulai aku dapatkan Rasulullah SAW mengajariku seperti itu sampai sekarang. Suri tauladan, metode pengajaran yang sangat istimewa. Maka praktekkan yang baik-baik di hadapan anak kita. Ucapan kita, cara duduk kita, cara ngobrol kita dengan, nih subhanallah ya, hati-hati Pak, kalau kita ngobrol dengan orang tua kita, anak kita ngelihat, itu dia rekam. Dan seperti itu nanti dia akan perlakukan kita ketika kita sudah tua seperti bapak kita. Ada kisah Sa'id ibnul Musayyib, seorang imam tabi'in, melihat seorang anak memukuli bapaknya, lalu dilarang. La tafa'al, hadza minal 'uquq. Jangan engkau lakukan, ini termasuk daripada durhaka kepada orang tua. Kata sang bapak yang dipukuli oleh sang anak, da'hu fa inni darabtu walidi fi hadzal mawdi'. Biarkan dia.
aku dulu pernah memukul bapakku di tempat ini persis. Hati-hati Pak, hati-hati Ibu. Contoh anak mencontohkan kepada anak, hati-hati. Harus yang baik-baik, karena anak peniru yang sangat mahir. Peniru yang sangat mahir. Apa dalilnya Ustaz? Allah berfirman di dalam Al-Quran, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Surat Ali Imran ayat 33-34. Keturunan akan mengikuti pokoknya. 33. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Kalau bahasa pepatah kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini. Baik. Cara yang kedua, kalau saya kasih contoh banyak sekali sebenarnya, tapi tidak cukup waktunya. Kemudian cara yang kedua, pendidikan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendoakan anak. Tadi sudah kita kupas ya. Mendoakan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mendoakan agar anak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'idzuka bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Doakan anak. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini saya sebutkan bagi bapak-bapak yang ingin berdoa untuk anaknya. Silahkan ambil dari ayat Al-Quran. Ya, catat saja. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Bentar. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina. Yang kedua surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Kemudian juga surat Ibrahim ayat 40. Minta agar anak menjadi orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu beberapa doa dari ayat Al-Quran. Kemudian doa orang tua untuk anaknya dari hadis Rasulullah SAW. Silahkan dicatat pakai bahasa Latin saja. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama Islam dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Saya pernah menulis di website saya tentang doa ini. Silahkan nanti dicari di ahmadzainuddinalbanjari.com. Kemudian tulis di searchingnya doa untuk anak, gitu ya. Insya Allah ada beberapa doa untuk anak.
Nah, ini doanya jika ingin mendoakan anak. Silahkan cek di internet. Ini doanya jika ingin mendoakan anak di ahmadzainuddinalbanjari.com. Doanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Furqan ayat 74, Ibrahim ayat 35, Ibrahim ayat 40, kemudian juga hadis tadi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia ilmu tafsir Al-Qur'an. Kemudian tulis lagi, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyak hartanya. Wa waladahu, dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu. Wa barik lahu fima a'taitahu. Silahkan cek saya itu di dalam ahmadzainuddinalbanjari.com. Judul artikelnya adalah ini doanya jika ingin mendoakan anak. Baik, karena waktu ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini penting. Jangan mencela anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela anak. Ya, mencela dengan celaan-celaan yang buruk, maka tidak boleh mencela anak, dan dalilnya sangat banyak ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berikan panggilan yang baik kepada sang anak. Kalau saya dulu melihat orang-orang Arab Saudi kalau manggil anaknya, ya batal, wahai pejuang. Berikan kepada anak panggilan yang baik. Kalau dalam Al-Quran, Luqman alaihissalam mengatakan kepadanya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Panggil anak-anak dengan panggilan yang baik. Jangan panggilan dengan panggilan yang buruk, yang sedikit menyimpang. Suami juga begitu, manggil kepada istrinya dengan panggilan yang romantis. Uhud saja, gunung Uhud, bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika 4 orang ini berada di atas gunung Uhud, maka gunung Uhud bergetar karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Uthbut Uhud fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, diam engkau, sesungguhnya di atasmu sekarang ada Nabi, Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang mati syahid, Umar dan Utsman bin Affan. Itu gunung bisa mengekspresikan cintanya. Semestinya suami juga bisa mengekspresikan cintanya. Salah satunya dengan panggilan yang baik, panggilan yang manja kepada istrinya. Contoh Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan panggilan ya Humaira. Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Humaira. Apa artinya? Wahai perempuan berkulit hitam, pipinya merona kemerahan. Ya Humaira. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai panggilan manja dari Rasulullah SAW. Beliau namanya Aisyah. Dipanggil oleh Rasulullah ya Aish. Kalau di kita, nama istri kita mungkin Laila, dipanggil Ilai. Ya, ini enggak. Suami sebagian sudah nikah puluhan tahun manggilnya Mboe. Coba punya panggilan sayang kepada istri. Ya, minta ya ibu-ibu kepada istri, kepada suaminya. Ya, setelah kajian minta. Saya manggil istri saya 4 panggilan. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku, biar puas kalian. Ya. Taib, panggilan sayang, panggilan yang baik kepada anak, ya bunayya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas, tetapi waktu tidak cukup. Mungkin ada 10 menit waktu untuk saling tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Oh iya, tadi saya menyebutkan jadwal pendidikan anak.
Mungkin nanti silahkan juga di searching di internet jadwal pendidikan anak Ahmad Zainul Al-Banjari, insyaallah dapat. Tapi saya akan sebutkan ya untuk sedikit menjelaskan saja. Ini adalah tidak baku, tidak ada dalilnya secara eksplisit, cuma secara mudah-mudahan bisa memudahkan para orang tua untuk mana yang harus diajarkan kepada anak. Tadi pagi saya ketemu calon wali santri saya di Abu Dhabi, ternyata beliau kerja di sini. Ustadz, tolong nasihat untuk anak saya tahun ini ke pesantren Intan Ilmu. Saya katakan yang harus diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Karena itu pengalaman. Nah, sekarang saya akan sebutkan jadwal pendidikan anak secara cepat saja. Umur 0 sampai 6. Apa yang harus diajarkan? 1, belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Ingat ya, bukan menghafal. Belajar huruf hijaiyah. Yang kedua, belajar menghafal surat pendek saja. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat pendek. Yang ketiga, belajar mengucapkan kalimat tauhid dengan fasih. Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, belajar tata cara berwudu dan tayamum. Ingat, ini dari 0 sampai 6. Kenapa? Karena umur 7 tahun dia diperintahkan untuk sholat. Kemudian yang ke berapa? 5, tata cara sholat, praktiknya saja, gak usah ilmunya, ayatnya, dalilnya gak perlu, prakteknya. Sholatnya begini tata caranya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian yang kelima, belajar adab. Adab duduk, adab makan, adab bergaul, adab berbicara dengan orang yang lebih tua, adab. Yang ke selanjutnya 2, 4. Yang ketujuh, belajar zikir keseharian. Bacaan sebelum makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, memakai pakaian, melepaskan pakaian, bacaan setelah makan, setelah minum, dan seterusnya. Ya, bacaan mau tidur, keseharian, zikir keseharian. Itu saja dari umur 0 sampai 6 tahun. Baik, dari umur 7 sampai 12. 1, memperlancar bacaan Al-Quran. Dan ini Pak harus lancar. Karena nanti kita sekolahkan misalkan ke lembaga pendidikan Islam. Lancarnya yang dimaksud bagaimana? Selancar Imam Sudais di Mekah. Ya betul. Karena kenapa? Karena kalau seandainya dia sudah umur 12 tahun, nanti masuk ke lembaga pendidikan Islam, misalkan pesantren gitu ya, kita orientasikan dia masuk pesantren. Di pesantren jenjang SMP, dia tidak belajar tahsin, iqra lagi, dia sudah jenjang menghafal. Ya, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, menambah hafalan Al-Quran secukupnya, karena hafalan yang sebenarnya nanti jenjang SMP. Yang ketiga, menambah hafalan doa dan zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang sangat penting. Itu dihafal saat dia umur SD 7 sampai 12. Dan 7 sampai 12 6 tahun lama. Masa zikir pagi dan petang enggak hafal? 6 tahun. Ya, yang keempat, belajar adab bergaul. Adab bergaul dengan sesama, dengan adik kelas, dengan orang yang lebih tua. Adab bergaul saat di majelis, bagaimana? Diajari itu. Yang kelima, belajar mandi junub. Kenapa? Karena kebiasaan santri saya kalau sudah umur kelas 7 SMP, di semester kedua banyak yang sudah baligh. Kelas 7 SMP, semester kedua banyak yang sudah baligh. Maka akhirnya dia tidak tahu nanti bagaimana cara mandi junub. Meskipun di pesantren akan diajarkan. Nih, yang keenam. Ini sekali lagi proyeksinya kalau dia ke lembaga pendidikan Islam ya.
belajar menulis Arab. Caranya bagaimana? Ambil mushaf, dia contek. Ambil mushaf, dia contek. Yang ketujuh, belajar pendidikan dasar Islam. Apa itu? Tiga pokok dasar akidah Islam. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Pelajari itu. Ya, ini umur SD. Itu yang ketujuh. Kemudian umur 13-15. 13-15, satu, menghatamkan Al-Quran. Baca, menghatamkan Al-Quran, membacanya, ya, dan juga menghatamkan hafalan Al-Quran kalau mampu, atau minimal 15 juz kalau mampu. Yang kedua, belajar bahasa Arab, berbicara, membaca, ya. Yang ketiga, menghafal hadis Arba'in Nawawi. Yang keempat, mempelajari kitab yang berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Yang kelima, nah ini belajar fikih Syafi'i. Belajar fikih. Ya, belajar fikih. Itu umur SMP. Umur 16 sampai 18 SMA, melanjutkan hafalan Al-Quran, menghafal hadis Umdatul Ahkam, mempelajari matan fikih Syafi'i. Kemudian, nah itu saja. Semoga Allah menjadikan seluruh anak-anak kita menjadi qurratu ain. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu, sudah jam 6 tepat. Berarti habis waktu kita. Dan inilah akhir dari kajian Islam intensif parenting di Jam'iyat Darul Bir untuk sesi bahasa Indonesia di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di dalam majelis-majelis ilmu di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya berdoa semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa sampaikan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia kita dan untuk kehidupan akhirat kita. Dan juga kita harap ini menjadi pengingat kebaikan kita masuk. Demikian ya, kajian kita sudah selesai. Saya juga mengucapkan jazakumullah untuk peserta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk belajar bersama di sini bersama ustaz kita. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mengundang ketua ini, Bapak Joko ya, untuk memberi kata sambutan ya di sini. Bapak Joko. Bapak Joko, saya untuk memberi sepatah sebelum